Salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, hari ini kita akan berbagi informasi tentang bajakah untuk penggunaan pasien yang stadium akhir teman-teman ya, atau stadium 4. Karena kita tahu kalau ada pasien yang stadium akhir atau stadium 4 ini, itu persentase untuk sembuhnya itu kecil teman-teman ya. Dan juga ini memang sangat sulit untuk kita ini kawan-kawan. Untuk mengobatinya itu memang sulit kawan-kawan. Tapi kita akan memberikan tips bagaimana caranya untuk menyembuhkan pasien yang stadium akhir, karena harapan untuk hidup bagi pasien stadium akhir ini kecil kawan-kawan. Nah, jadi kita ini akan membahas tentang pasien yang stadium akhir, bagaimana penyembuhannya dengan melalui perantara herbal kayu bajakah. Jadi simak video ini sampai habis. Bagi kawan-kawan yang baru mampir, jangan lupa di like, komen, di subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya, karena kami akan berbagi info-info kesehatan berhubungan dengan kayu bajakah teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ada pasiennya yang sudah stadium akhir teman-teman ya, atau stadium 4, itu kan peluang untuk hidupnya itu kan kecil kawan-kawan. Jadi untuk penggunaan herbal ini memang harus hati-hati dalam penggunaannya ini. Nah, adapun tips yang akan kami berikan, yang pertama, jika pasien yang memiliki stadium akhir ini, ibaratnya kondisi fisik dan keadaannya itu fit, dia masih bisa bicara, masih bisa komunikasi, dia bisa merasakan apa yang dia rasakan teman-teman ya. Ibaratnya kan kalau ada orang stadium 4 itu kan nggak bisa ngomong, teman-temannya cuman terbaring. Nah, jadi kalau dia sudah masih bisa berbicara dan merasakan keadaannya, itu tentu kalau mengkonsumsi herbal kayu bajakah dengan dosisnya teman-teman ya. Ada yang kan kalau belum stadium 1 kali sehari, yang sudah stadium 2 kali sehari, kalau stadium yang lanjut itu 3 kali sehari. Ini tergantung kepada kondisi pasiennya kawan-kawan. Jika pasiennya itu memang fit, dia bisa ibaratnya berkomunikasi, itu bisa 3 kali sehari dengan catatan dosis kecil juga kawan-kawan. Tujuannya adalah untuk mempercepat kesembuhan penyakitnya. Tapi kalau pasiennya ini stadium akhir yang tidak bisa bicara, nah itu yang harus diperlukan yang pertama sekali adalah kondisi fisiknya ini dulu kawan-kawan. Jadi kita tidak menganjurkan 3 kali sehari untuk konsumen yang mendapatkan penyakit stadium akhir yang keadaan kondisi tubuhnya itu kawan-kawan ya ngedrop atau lemah. Nah, jadi kata guru herbalis, kalau ada pasien yang ngedrop, lemah, itu diutamakan dia tuh harus banyak makan. Jadi pantangannya dikurang, ibaratnya tidak terlalu diperketat teman-teman ya, dia harus banyak makan, kondisi tubuhnya harus fit dulu. Jadi untuk penggunaan herbal itu kecil teman-teman ya, cukup 1 kali sehari. Nah, inilah perbedaan ilmu dari guru herbalis dengan keadaan pasiennya ini kawan-kawan ya. Jadi kan keadaan pasien itu kan berbeda-beda, ada yang fit, ada yang ngedrop, lemah. Jadi kalau yang ngedrop ini dosisnya malah terbalik jadinya teman-teman ya. Kalau semakin ngedrop dia semakin kecil dosisnya dulu. Nah, tujuannya agar tubuhnya itu bisa fit dulu kan kawan ya, sudah bisa untuk merasakan kondisi fisiknya. Nanti kalau kita kasih dosis yang tinggi, dia nggak bisa bicara, dia terbaring lemah, tentu kita tidak bisa berkomunikasi dengan kesehatannya kawan-kawan ya. Kita tidak tahu apa yang dirasakannya, mungkin jantungnya berdebar, mungkin kepalanya pusing, atau mungkin dan sebagainya teman-teman ya, kontraindikasi dari herbal ini kawan-kawan ya. Jadi herbal ini ada kontraindikasinya kepada tubuh pasien teman-teman ya. Ada kontraindikasinya itu untuk kesembuhan, ada juga kontraindikasinya itu memang untuk ketidakcocokan kawan-kawan. Jadi ini memang harus diperhatikan, ini terutama bagi reseller-reseller ya yang belum tahu ilmu pengobatan. Ini penting untuk dipelajari kawan-kawan ya. Perlu untuk disimak mendalam tentang ilmu pengobatan ini kawan-kawan.
Nah, nanti bagaimana kalau setelah kondisi pasiennya sudah agak membaik, itu baru kita bisa ditingkatkan dosisnya, teman-teman. Jadi dosisnya itu beransur-ansur. Nah, jika dalam beberapa waktu bulan, teman-teman ya, pasien ini atau mungkin sebulan tidak mengalami perubahan untuk perbaikan, nah itu lebih baik dihentikan pemakaian herbal ini, kawan-kawan ya. Jika memang tidak ada, biasanya 3 minggu, teman-teman ya. 3 minggu itu kita konsumsi herbal itu kan nanti ada perubahan ke fisik pasien itu. Pasien saya ada itu kalau nggak salah di Gorontalo. Dia awalnya terbaring lemas, kemudian kita kirim bajakah, sekarang sudah mulai bicara. Itu dosisnya kecil dulu, teman-teman ya. Itu yang setawar pohon yang sudah kita buat testimoninya itu stadium 4, teman-teman ya. Dia minta bajakah yang setawar pohon. Jadi itu yang kita berikan, alhamdulillah sudah ada perubahan demi perubahan. Itulah makanya kalau untuk pasien yang stadium 4 ini itu memang agak sulit, teman-teman ya, karena harapan hidupnya itu kecil. Kadang-kadang ada juga orang ini kan ibaratnya kalau memang sudah ajalnya itu lewat penyakitnya itu, ini yang susah, teman-teman ya. Jangan juga nanti sampai herbal bajakah yang disalahkan. Ya mungkin memang sudah ajalnya atau mungkin sudah janjiannya begitu, teman-teman. Jadi ini yang harus kita pelajari bagi pengobat, kawan-kawan. Jadi untuk yang bagi stadium 4 ini memang super hati-hati untuk memberikan herbal kayu bajakahnya ini, kawan-kawan ya. Jadi itu harus ada kajian dari ilmu herbalis, bagaimana caranya agar pasien ini bisa sembuh yang stadium 4. Dosisnya itu step demi step, kecil dulu, teman-teman ya. Jangan terlalu banyak-banyak mengkonsumsi herbal kayu bajakah. Nah, oke teman-teman ya, semoga informasi ini bermanfaat untuk pasien yang stadium 4. Itu memang harus dipikirkan secara matang untuk pengobatannya. Jangan sampai nanti bajakahnya yang disalahkan, teman-teman ya. Karena pasien yang stadium 4 ini harapan hidupnya itu semakin kecil, kan. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Salam sehat selalu, teman-teman ya. Jaga kesehatan, teman-teman ya. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.